Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam program Tamu Bisnis kali ini. Obrolan ringan dengan hari ini kita akan berjumpa dengan Mas Nanang. Episode kali ini kita bicara tentang dana pensiun. Bagaimana industri dana pensiun di tengah perubahan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Nanang ini nama lengkapnya adalah Nur Hasan Kurniawan. Mungkin Mas Nanang ini kan kita bahas bagaimana sih perkembangan dana pensiun di Indonesia dan bagaimana perubahan regulasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan 15 pesangon bisa dikompensasikan menjadi dihitung sebagai uang pesangon kita gitu. Mungkin selamat sore Mas Nanang, apa kabar? Sore Mas Angga, apa kabar Mas Angga? Sehat selalu Mas? Alhamdulillah, semoga Mas Angga juga sehat terus. Ya. Makasih Mas. Mas, ada perubahan besar regulasi yang kita lewati beberapa waktu terakhir ini Mas. Bagaimana ya Mas ya dampaknya bagi industri dana pensiun? Jadi kalau kita bicara ya, mungkin saya bicara terkait dengan secara pensionomics saya bilang ya, kalau bicara dana pensiun ya. Nah kita lihat saat ini kalau bicara DPLK ya, di tahun 2020 sebelumnya ya, kita memiliki stand yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat beberapa lembaga keuangan non-bank ya, umumnya tahun lalu itu mengalami negatif pertumbuhan. Tapi alhamdulillah kalau di DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan, justru kita mengalami peningkatan. Jadi peningkatan tahun lalu itu kurang lebih 11% dan bisnis DPLK sudah melampaui angka 100 triliun di tahun lalu. Jadi tepatnya di Desember 2020 itu aset dari 25 DPLK itu 110 triliun. Dan itu hanya DPLK ya Mas ya? Hanya DPLK. DPLK itu adalah dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh bank atau hanya perusahaan asuransi gitu? Benar, jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 1992, DPLK itu didirikan oleh asuransi jiwa atau bank umum. Dan saat ini ada 25 DPLK. Aset tahun lalu itu di Desember 110 triliun, tumbuh di 2019 itu tumbuh 11%, dan itu menurut saya sangat bagus ya. Nah kalau kita bicara dana pensiun memang ada dua ya bentuknya, dana pensiun pemberi kerja dan yang didirikan oleh pemberi kerja ya, contoh mungkin Dapen Pertamina, Dapen Astra ya, dan DPLK sendiri yang didirikan oleh asuransi jiwa sama bank. Total kombinasi keduanya itu kurang lebih sekitar 270 triliun ya. Jadi memang masih lebih besar adalah DPK manfaat pasti ya. Nah bicara tadi dari Mas Angga, ini hubungannya ini apa nih ya? Undang-Undang Cipta Kerja dengan kemudian dana pensiun baik DPPK sama DPLK. Sebagian pemberi kerja itu sudah melakukan pencadangan imbalan pasca kerjanya menggunakan dana pensiun baik DPPK sama DPLK. Pasca kerja itu maksudnya pesangon ya Pak ya? Pesangon ya, kompensasi pasca kerja. Nah itu di undang-undang sebelumnya sebelum Cipta Kerja, kita kenal kan Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu ada nama pasal 167 ya. Pasal 167 itu memang menjamin bahwa pemberi kerja yang sudah mencadangkan kompensasi pasca kerja atau imbalan pasca kerjanya bisa menggunakan dana tersebut untuk membayarkan imbalan pasca kerja atau pesangonnya ya. Dan memang pada saat ada RU Cipta Kerja ya, pasal 167 hilang dan terus terang kita sebagai industri cukup deg-degan nih, wah kok hilang nih, gimana nih, berarti yang ada 270 triliun nggak bisa digunakan lagi untuk membayarkan kompensasi pasca kerja ya. Tapi alhamdulillah kami kemudian beraudiensi ya dengan Apindo, dengan kemudian Kementerian Tenaga Kerja, termasuk ke Kemenko Ekuin, semuanya mendukung agar dana pensiun itu tetap bisa digunakan untuk pencadangan kompensasi pasca kerja. Ya, makanya kemudian di peraturan pemerintah nomor 35 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal 58 ya, yang menjamin bahwa pemberi kerja yang sudah mencadangkan dana pensiunnya masih bisa menggunakan dana pensiun itu untuk pembayaran imbalan pasca kerja atau pesangon dari pekerja itu sendiri. Dan perubahan terbesarnya adalah di
167 itu hanya pesangon tertentu yang bisa dikompensasikan ya Mas. Betul. Tapi sekarang semua pesangon boleh dikompensasikan sebagai. Betul. Nah, pertanyaan kita yang selalu menggema itu, ini kan dana pensiun ya Mas ya. Bagaimana konsekuensinya? Apakah kita menunggu pensiun dulu pesangon kita dicairkan gitu? Atau gimana? Oke. Nah, kita bicara dana pensiun ya. Jadi dana pensiun itu kan berarti memang adalah keluarnya sebagai manfaat pensiun. Dan berarti manfaat pensiun tersebut adalah, dan manfaat pensiun itu dibahas di dalam PP-nya sendiri, dan termasuk dari undang-undangnya sendiri, ada undang-undang pensiunnya, dan tergantung pada PKB nih, perjanjian kerja bersama antara perusahaan ya dengan karyawannya. Sepanjang kemudian disampaikan, katakanlah di PKB perusahaan bilang umur pensiun karyawan saya 40 tahun, kan bisa aja kan kalau kita lihat dari Airlines kan, pramugari kan udah 40 tahun juga ada tuh ya. Nah 40 tahun dan kemudian berarti kan usia pensiunnya 40 tahun sesuai dengan PKB perusahaan. Berarti bisa mengambil manfaat pensiun sesuai dengan PKB yang ada di dalam yang perjanjian antara perusahaan dengan karyawannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan artinya dari dana pensiun membuat create sendiri usia pensiun, tapi tergantung dari PKB antara perusahaan dengan karyawannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau posisinya adalah apakah di DPLK itu memiliki konsep tapi DPLK kan juga memiliki konsep bahwa bisa dicairkan sebagian ya Mas ya, atau harus menunggu memasuki usia pensiun. Saya melihat ada beberapa DPLK yang mengasih form bisa mencairkan setelah 10 tahun kerja, setelah 5 tahun kerja. Ya, itu tergantung dari peraturan dana pensiun PDP dari masing-masing DPLK. Jadi nih konteksnya kalau kita bicara dana pensiun, ultimate dari undang-undangnya adalah Undang-Undang 11 tahun 92 ya. Undang-Undang 11, kemudian di Undang-Undang 11 ada aturan turunannya adalah PP nomor 77 92 tentang DPLK. Nah, dari PP tersebut di bawahnya ditentukan sendiri ada PDP, peraturan dana pensiun, yang mengatur perihal bagaimana proses dan juga ketentuan yang boleh ditawarkan oleh satu DPLK kepada kliennya, termasuk pemberi kerjanya. Nah, kemudian pemberi kerja punya aturan sendiri PKB-nya. Nah, balik lagi untuk yang tadi bilang Mas Angga, bagaimana katakanlah 10 tahun itu boleh dicairkan. Nah, itu tergantung PDP-nya dan PKB dari masing-masing perusahaan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya cuma membayangkan ya Mas ya, kita di PHK di usia 35 tahun setelah 10 tahun bekerja. Betul. Semua kompensasinya dihitung, ternyata perusahaan mengiur sangat baik sehingga seluruh pesangonnya terpenuhan di DPLK-nya gitu. Walaupun jarang-jarang lah ya, tapi kasusnya begitu, apakah tetap harus menunggu usia pensiun atau kita ada solusi lain sementara kita dalam posisi ter-PHK gitu? Oke. Jadi kalau istilahnya saya mencoba mengulangi pertanyaan dari Mas Angga. Jadi prosesnya ini katakanlah satu karyawan sudah diikutsertakan oleh perusahaannya di DPLK, benar ya? Dan dia kemudian terkena PHK. Nah, pertanyaannya apakah bisa immediately itu mengambil uang yang sudah tersemat tersebut? Jawabannya seperti ini. Pertama, ya, sepanjang dari karyawan itu sudah masuk usia pensiun, ya, yang sudah masuk di PDP dari DPLK tersebut sudah sah, ya. Terus dengan requirement kedua sudah sesuai dengan PKB perusahaan, bahwa PKB-nya sudah mengatur usia pensiun dari karyawan tersebut, maka itu sudah boleh mengambilnya. Jadi ada dua kriteria. Pertama, sudah masuk dalam usia yang ada di PDP DPLK tersebut. Kedua, sudah masuk dalam usia sesuai dengan PKB antara perusahaan sama karyawan, maka bisa mengambil manfaat tersebut. Jadi bisa dicairkan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Betul, gitu Mas. Betul. Karena balik lagi, walaupun katakanlah masuk di usia DPLK, tapi PKB-nya bilang nggak boleh, kan nggak bisa juga gitu sih. Karena balik lagi kita ada lex spesialis nih, lex spesialis ada diatur sama PKB antara perusahaan dengan karyawan itu sendiri. Gitu. Tapi balik lagi, kalau menurut saya ya, jangan kita berpikir nyairinnya bagaimana. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana semua perusahaan di Indonesia itu menabung buat kepentingan bagi karyawannya. Karena kalau kita bilang ya ada 70 juta pekerja ya, tapi yang ikut program wajib cuma 17 juta juga, apalagi yang buat menabung buat pesangon ini gitu, masih sangat kecil sekali.
Jadi 110 triliun itu masih kecil ya Mas ya? Masih kecil, masih jauh lah. Kita punya 70 juta pekerja formal gitu sih. Nah yang ikut program wajib mohon maaf ya nggak sampai 20 juta juga yang aktif gitu sih. Jadi kan masih gapnya masih terlalu tinggi. Padahal ya kita gembar-gembor kita punya bonus demografi yang banyak banget gitu sih. Tapi balik lagi kalau bonus demografinya banyak tapi pensiunnya nggak ada, mungkin 20 tahun dari sekarang kita ngeliat tuh di Sudirman banyak kakek-kakek yang lagi apa namanya bukan olahraga tapi lagi mengkais uang gitu, rezeki gitu sih. Yang menarik nih Mas, bahwa perusahaan diminta mencadangkan. Itu bagaimana sih konsepnya sehingga kita bisa perusahaan kan tidak wajib ya mencadangkan. Mereka bisa mencadangkan sendiri dalam bukunya walaupun itu sekadar angka saja gitu. Bagaimana menarik ini sehingga setiap karyawan yang bekerja itu sudah ada kepastian pesangonnya dilindungi dan di institusi yang juga sangat mapan. Oke. Jadi gini, konteksnya kenapa sih perusahaan perlu mencadangkan dana pensiun atau imbalan pasca kerja bagi karyawannya? Kita lihat seperti ini ya. Saya ambil contohnya pada saat COVID ya. COVID dalam ini kan ya bulan Maret ini udah ulang tahun pertama. Ulang tahun COVID, ulang tahun corona. Ulang tahun corona ya. Sebelum kita kemudian masuk lockdown dan PSBB dan macam-macam ya. Nah, kita lihat 3-6 bulan pertama tahun lalu itu banyak sekali perusahaan mengalami kesulitan ya. Kesulitan mau nggak mau untuk dia bisa survive, sustain, yang diambil adalah mengurangi biaya. Dan biaya operasional perusahaan paling besar adalah di mana? Adalah tenaga kerja. Ya. Nah, kondisi kemarin adalah banyak sekali perusahaan adalah mem-PHK ya, karyawan ya. Dan sayangnya banyak sekali perusahaan juga nggak punya uang untuk membayarkan PHK karyawannya, nggak mencadangkan, nggak menabung ya. Padahal kalau kita bicara 2018 ya mungkin impactnya banyak yang traveling atau hotel ya, itu kan pada wah-wah semua ya. Tapi pada saat mereka punya uang banyak, bukan dia untuk menabung, ekspansi untuk meluaskan hotel macam-macam ya. Jadi pada saat COVID hit, mereka nggak punya dana untuk hal tersebut ya. Nah balik lagi, memang mereka catat di bukunya, tapi apakah angka itu bisa ngebayarin PHK? Kan nggak bisa. Karena PHK itu dapatnya dari uang. Dari duit yang cash di bank gitu. Bukan istilahnya nanti CFO-nya ngasih duit 100 juta ya, tapi tulisan tangan doang gitu, bisa ada uangnya. Nah, itulah pentingnya kenapa harus mencadangkan real money-nya seperti bagaimana. Gitu loh. Jadi uangnya tersebut dan uang tersebut karena ini bukan di bukunya perusahaan, dikatakanlah di dana pensiun di DPLK, maka itu kan aman. Jadi istilahnya baik itu owner, baik itu CFO-nya nggak bisa apa ya? Ngotak-atik. Karena itu udah haknya peserta dan disimpan pada pihak ketiga. Kurang lebih kalau gitu sih. Tapi kalau kan agak menjauh sedikit ya Mas. Banyak orang yang merasa bahwa kalau dipercayakan pihak ketiganya amanah nggak sih? Nah, ini unsur amanah. Jadi sidik fatwa amanah biasanya kalau kita ngomongin syariah ya. Nah, sebenarnya gini, balik lagi itu kita bicara ya amanah di situ kan berarti kalau kita ngelihat DPLK ya. Saya ambil contoh DPLK ya. DPLK itu laporan keuangannya terpisah dengan pendirinya ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 11 aset DPLK itu dijamin ya karena terpisah dari pendirinya. Walaupun istilahnya gini, katakanlah ada DPLK didirikan sama bank. Terjadi sesuatu sama banknya. Laporan keuangan terpisah nih. Jadi uang yang di DPLK ya itu nggak bisa diambil otak-atik untuk istilahnya banknya rugi nih di PKPU dipilotkan, nggak bisa nih uang DPLK-nya gitu sih. Itu pertama. Kedua, alhamdulillah sampai saat ini saya jadi ketua umum PDPLK ya, dan juga sudah mungkin dari tahun 2004 ya saya jadi pengurus di asosiasi DPLK. Ini kita benar-benar governance-nya sih bagus dari DPLK itu gitu sih. Dan memang yang ketiga, blessing disguise walaupun saya nggak suka ya, ini DPLK 80% masih money market semua gitu sih. Jadi ya memang kemarin salah satu tahun lalu ya, pada saat indeks turun ya DPLK aman. Cuma saya pribadi nggak suka. Kenapa? Karena balik lagi
yang ikut DPLK umur 21 22 masuk money market terus gitu loh. Padahal kalau kita bicara tahun ini ya, deposito paling tinggi 3,5%. Jadi maksud umurnya masih 22 deposito doang gitu. Tapi satu-satunya blessing disguise sih tahun lalu ya. Nah, kurang lebih itu sih Mas Angga. Itu mengulang punya Mas Nanang ya. Jadi di DPLK tuh Mas ya bahwa kita DPLK-nya tidak menentukan peletakan investasinya. Betul. Peserta lah yang menentukan dia mau meletakkan di mana gitu, betul, ya Mas ya. Betul. Dan saat ini berapapun usianya banyak orang yang tetap mempercayakan duitnya di deposito aja walaupun sekadarnya. Sayangnya gitu. Tapi gini, kalau bicara DPLK itu sebagian besar yang memilih investasinya bukan karyawannya sendiri, ditentukan sama pemberi kerjanya. Dan pemberi kerjanya satu hal males ngejelasin masalah investasi lain ya. Kedua juga cari aman, jadi akhirnya ditaruh di money market. Tapi juga satu sisi dari sisi DPLK-nya juga mungkin kurang edukasi ya menjelaskan ke pemberi kerja pentingnya untuk diversifikasi investasi. Kurang lebih gitu Mas Angga. Kalau ininya sendiri Mas, kan kita belajar ya dari pandemi ini bahwa banyak sekali perusahaan yang terlihat mapan ternyata ketika pandemi menyerang dan berkelanjutan seperti ini akhirnya merumahkan karyawan dan karyawannya terkatung-katung. Jadi kalau kita mau mendorong perusahaan itu masuk ke DPLK, kita mestinya gimana ya Mas ya? Apakah karyawan bisa bikin kumpulan 10-20 orang lalu langsung bertindak sendiri, atau karena bagi perusahaan kan mencadangkan dengan rutin dan sebagian mereka juga jadi tantangan sendiri ya. Saya paham, artian gini kan, artian pemberi kerja masih reluctant nih, masih ogah-ogahan nih ngasih DPLK dana pensiun. Gimana sih karyawan bisa ikutan DPLK? Ada dua hal nih Mas Angga. Bisa kemudian sekumpulan karyawan ya, walaupun dari pemberi kerja belum memberikan iuran pemberi kerja, itu membentuk namanya group employee. Jadi kumpulan karyawan ya, istilahnya berhimpun untuk istilahnya minta bantuan dari payroll perusahaan potong gaji. Tapi sepenuhnya adalah itu uang peserta langsung, itu bisa. Dan itu tidak dihitung sebagai kompensasi pesangon? Tidak, karena kan masuk iuran peserta bukan dari pemberi kerja ya. Dan karyawan masih bisa menikmati manfaat penundaan pajak karena dihitung dari payroll ya. Kedua, ada karyawan mirip orang nabung di bank nih, langsung kontribusi sendiri ke DPLK-nya. Jadi mirip orang punya rekening asuransi atau rekening tabungan biasa. Cuma kalau yang kedua ini itu manfaat penundaan pajaknya belum dapet karena kan uangnya sudah potong gaji baru ini, dan istilahnya memang bisa sih, tapi mungkin agak ribet ya urusan masalah restitusi pajaknya macam-macam. Dan gitu itu hanya 1 juta 2 juta iya. Gitu. Apalagi yang 500.000 300 malas juga ya ke pajaknya gitu. Tapi memang yang pertama itu lebih enak, jadi berhimpun terus minta bantuan payroll untuk dilakukan pemotongan gitu sih. Dan itu bisa dilakukan menghubungi DPLK sendiri berarti ya? Ada beberapa DPLK bisa seperti itu. Mas, kalau soal pesangon itu ya Mas ya, kan ada 15 yang dikompensasikan. Itu dampaknya bagi industri DPLK sendiri bagaimana ya ke depan? Kalau proyeksi gini Mas Angga ya, pemerintah ada RU Cipta Kerja ya. RU Cipta Kerja sendiri ini cita-cita dari pemerintah akan menciptakan lebih banyak kerja, memboosting ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Kurang lebih itu kalau nggak salah saya lihat tuh sekitar 1 juta minimum ya, 1 juta lapangan kerja baru, 1 sampai 2 juta. Itu kan market bagi DPLK ya. Cuma memang salah satu challenge bagi DPLK dana pensiun adalah pensiun itu bukan sesuatu yang asik dinikmatin sekarang ya. Mendingan HP baru, mobil baru, motor baru sekarang enak gitu sih. Tapi kalau pensiun mungkin udah mirip ubanan saya, orang pikiran pensiun tuh orang ubanan gitu sih. Nah, tapi balik lagi, kalau nggak dipikirin dari sekarang kapan lagi? Nah, itu yang makanya perlu edukasi yang baik dari pelaku industri ya, asosiasi dan juga media mirip Business Indonesia yang harus mewartakan pentingnya dana pensiun. Mungkin nggak dinikmati sekarang, tapi 15 sampai 20 tahun sekarang itu setiap orang akan pensiun. Ya, karena presiden juga pensiun ya, apalagi kita gitu sih. Dan 10 tahun paling maksimal. Iya. Tapi yang saya nggak ini ya Mas ya, pensiun itu kan memang datang ya Mas ya. Tapi kita bahkan untuk yang pensiun yang wajib saja sudah ada kelonggaran bahwa begitu
berhenti bekerja dan sebulan kemudian dia udah bisa mencarikan pensiun. Jadi memang bahwa kita tidak terlalu menganggap pensiun itu sesuatu yang harus dipikirkan sekarang gitu. Betul. Itu masalah di usia 55 dan ya mungkin kalau dengan kondisi sekarang mungkin justru di usia 63 tahun nanti pensiunnya karena akan ada angka harapan hidup yang naik terus. Iya. Nah, itu balik lagi paradigma masyarakat ya. Pasti nanti usia pensiun akan dinaikkan ya. Tapi kenyataan saat ini masih banyak perusahaan itu menggunakan usia pensiun adalah 55, 56. Mungkin 58 ya, 58 tapi itu sebenarnya bukan acuan usia pensiun, itu acuan untuk jaminan pensiun BPJS TK ya. Masih banyak 55, 56. Cuma yang kita lihat adalah angka harapan hidup itu berapa Mas Angga? 73 tahun. 73 tahun Indonesia. Dan mungkin dalam 5 tahun lagi akan naik ke 75, 76 ya. Nah, pensiun berapa? Setinggi-tinggi saya bilang 60 ya. 60 tapi balik lagi gapnya masih ada 10 tahun lagi loh. Nah, 10 tahun lagi siapa yang nanggung? Anak, negara. Anak ya, kalau mohon maaf ya, kalau mungkin zaman-zaman kita ini Mas Angga nih, kita masih kalau bahasa Jawa ngewongke orang tua gitu loh. Orang tua masih ya paling nggak disangkuni 500.000, sejuta ya alhamdulillah ya itu pensiunnya orang tua. Tapi anak-anak kita ya lillahi ta'ala ya, kita nggak tahu gitu sih. Karena balik lagi persaingan akan semakin ketat ya. Mereka untuk ngurusi hari-hari sendiri juga sulit. Sudah PR sendiri. Nah itu yang jadi PR ya, dan menurut saya pensiun ini akan menjadi challenge paling berat. Kenapa? Kalau kita lihat generasi kita ataupun yang di atas kita ya, yang senior kita itu lebih banyak pensiunnya ya. Karena balik lagi mereka mengambil dulu zaman Belanda udah ada pensiun ya, terus juga DPPK-nya banyak, DPLK-nya banyak. Tapi yang milenial saat ini mungkin nggak care sama pensiun. Dan yang milenial ya mungkin kalau kita kan bekerja ya Pak minimum 10 tahun di perusahaan gitu. Milenial mungkin setahun 2 tahun gajinya lebih gede 200.000 pindah gitu sih. Nah tapi mereka nggak menyiapkan pensiun. Nah itu adalah balik lagi, it's about education, it's about awareness bagi masyarakat. Tapi kalau saya mungkin terakhir dari saya nih Mas Anang, kalau misalnya kita taruh di DPLK lewat perusahaan di money market dengan inflasi sekarang, sebenarnya ada bedanya nggak sih sama nabung gitu? Jangan-jangan malah cuman ya mending nabung sendiri daripada bikin di DPLK gitu. Nabung atau deposito? Nabung sekarang udah hampir 0% loh. Tapi ada tabungan setara deposito Mas. Iya, beberapa bank lah. Iya, beberapa ada. Cuma balik lagi yang menarik dari DPLK walaupun ya mungkin dari segi interest kalau nabungnya di money market kurang lebih samalah mirip reksadana pasar uang ataupun yang tabungan yang tadi sama dengan deposito ya. Tapi ada satu lagi adalah manfaat penundaan pajak. Itu yang satu hal yang positif. Kedua, seluruh investasi di DPLK itu bebas pajak. Sementara kalau nabung di bank 20% kena 25% dong. 20% kan. Kata nabung sejuta kasih rate-nya katakanlah 3%. Ya walaupun cuma 30.000 ya kena 20%, kena 6.000 perak sendiri. Tapi kalau DPLK enggak kena pajak untuk investasi. Dan gitu sih. hanya dikenakan ketika uangnya dicairkan nanti. Ya, dan itu at any amount cuma 5%. Dan itu jauh sekali dibandingin deposito. Betul, dan itu enggak pencucian pajak ya sebenarnya. Memang itu ada regulasinya, pemerintah memang penting. Kenapa? Karena balik lagi pemerintah perlu suatu fund yang besar untuk perkembangan pembangunan dari dana pensiun. Kurang lebih seperti itu. Makasih Mas Anang, itu tadi obrolan mengenai dana pensiun, seberapa penting kita memilih produk ini untuk hari kita nanti. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan bahkan menjadi referensi bagi sobat bisnis. Dengarkan terus podcast Bisnis Indonesia dan jangan lupa like and follow broadcast di Spotify dan juga follow Instagram di @broad.cast. Saya Anggara Fernando pamit dan dengan Mas Nur Hasan Kurniawan atau Mas Nanang juga pamit. Terima kasih, sampai jumpa.